Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Ruli di pelajaran dasar desain grafis. Pada bab 6 kali ini kita akan belajar tentang menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Apa sih itu vektor? Masih ingat nggak di pertemuan pertama? Jadi vektor itu adalah gambar yang memiliki kelebihan, dia di zoom atau diperbesar seperti apapun dia tidak akan pecah. Kalau raster itu kalau di zoom dia bakalan pecah. Kalau raster itu cocoknya untuk gambar-gambar yang ada di personal komputer atau handphone. Nah, sedangkan vektor itu cocok untuk yang dicetak. Nah, vektor memiliki kekurangan di warna, tapi sedangkan raster itu memiliki kekurangan tadi. Kalau di zoom dia bakalan pecah. Lanjut untuk untuk aplikasi yang kita gunakan untuk pengolah gambar vektor adalah CorelDRAW. Ini adalah CorelDRAW versi X7. Selain CorelDRAW ada juga Adobe Illustrator untuk aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pengolah gambar vektor. Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi CorelDRAW. Ini masih trial, jadi kita klik register later. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi CorelDRAW. Maaf, karena ini terkoneksi dengan internet maka jadinya seperti ini. Kita pilih ini aja plus di sini artinya adalah new, atau bisa juga kita tekan Ctrl N. Tolong dicatat ya, kita bisa pilih plus atau Ctrl N atau klik ini new. Ini adalah untuk memulai lembar kerja baru. Oke, di sini ada name yang berarti nama. Jadi ini adalah kita kasih pelajaran 1 karena ini adalah pelajaran pertama kita membuka aplikasi CorelDRAW. Selanjutnya adalah preset destination. Ini adalah warna yang kita gunakan atau mau kita gunakan. Kita mau pakai RGB atau mau CMYK. Pada bab pertama kita sudah membahasnya RGB sama CMYK. Lalu ada web, ada CorelDRAW default sama custom. Karena ini tidak untuk dicetak, kita pakai RGB. Warnanya lebih variatif, tapi ketika dicetak nanti antara apa yang ada di layar sama hasil yang tercetak itu berbeda. Size itu artinya ukuran kertas yang mau kita pakai. Di sini ada A3, A4, letter legal, tabloid, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Ini bisa kita geser-geser ya. Untuk kertas standar itu adalah kertas A4 dengan lebarnya 210 mm dan tingginya 297 mm. Ini adalah milimeter satuan, bisa kita rubah. Kalian lebih terbiasa pakai ukuran cm atau milimeter. Kalau orang luar biasanya pakai inci ya. Kalau di Indonesia kalau nggak milimeter, cm, meter. Number of page adalah di sini nanti bakalan ini mau dijadikan nomor berapa, page berapa atau lembar keberapa. Ini lembar pertama. Primary color mode-nya adalah RGB, tadi sudah kita pilih. Rendering resolusinya 300 dpi, ini cocok untuk di print. Kalau memang mau dicetak, ini bisa walaupun hasilnya kurang maksimal semaksimal CMYK, tapi format RGB dengan resolusi 300 dpi dot per inch itu udah sangat bagus. Setelah itu kita klik OK. Muncul. Ini adalah lembar kerja kita, kotak di sini. Nah, sedangkan di luar ini kita bisa kok membuat desain di luar, tapi nanti yang penting adalah yang tercetak itu apa yang ada di kotak ini ya. Untuk yang pertama kita bakalan ini belajar tentang toolnya dulu ya. Tools yang ada di sini, yang pertama itu adalah pick tool. Itu adalah untuk memilih objek. Contoh ini ada banyak objek. Nah, untuk memilih salah satu atau salah dua atau salah tiga, kita bisa klik ini pakai pick tool. Klik kiri satu kali. Kalau ingin menyeleksi beberapa, klik drag, klik ditahan terus ditarik. Dua terseleksi. Ya, seperti ini untuk menyeleksi menggunakan pick tool. Selanjutnya ada ini hampir sama penggunaannya freehand sama free transform. Setelah itu ada shape tool, ini bisa ditekan dengan F10 atau bisa diklik. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengedit curve.
tapi karena ini bukan berbentuk curve, jadi dia nggak bisa diedit. Untuk menjadikannya curve bisa diedit, tapi ini nggak bisa sampai semau kita lah. Editnya ya cuma sebatas seperti ini. Kalau pengen ngedit sampai semau kita tekan Ctrl key terlebih dahulu. Ctrl key itu fungsinya adalah convert to curve. Jadi ini bisa diedit semau kita sekarang. Nah, pengen dibuat lengkuan pun juga bisa. Kita seleksi terlebih dahulu, terus kita pilih convert to curve. Jadi ini bisa untuk lengkuan. Itu tadi adalah fungsi dari shape tool. Nih. Selanjutnya adalah crop tool. Jadi kalau udah jadi kita desain, kita pengen nge-crop atau ambil sebagian yang kita mau, kita tinggal crop lalu tekan enter. Maka yang terambil ya cuma ini aja gitu. Crop tool. Nih, terhapus semuanya. Yang di luar crop dia bakalan terhapus. Contohnya ini. Nih, yang tercrop itu cuma ini ya. Maka yang lainnya bakalan ini tadi terhapus gitu. Tuh, terhapus ya dia ya. Nah, selanjutnya ada zoom tool, udah pasti jelas, zoom untuk memperbesar, klik kanan untuk memperkecil. Jadi klik kiri memperbesar, klik kanan untuk memperkecil. Zoom in, zoom out. Jadi klik kiri untuk zoom in, klik kanan untuk zoom out. Scroll bisa kok, kita klik tahan scroll untuk menggeser scroll. Di pertemuan pertama kalian sudah saya ajari tentang fungsi dari mouse ya, untuk yang MM1 kalau tidak salah itu ya. Setelah itu freehand. Di sini teman-temannya freehand ada banyak. Freehand itu untuk menggambar bebas secara langsung. Contohnya ini klik. Jadi kita bisa menggambar apapun bebas secara langsung. Dan ini sudah bisa langsung diedit pakai shape tool tanpa perlu control key. Jadi ini bisa diedit semau kita langsung tanpa perlu control key. Nah, ini selanjutnya ada, kita hapus dulu ya biar nggak terlalu rame. Selanjutnya ada ini artistic media tool. Kita bisa menggambar artistik di sini. Tuh, banyak banget pilihannya ya. Kita bisa membuat coretan-coretan artistik menggunakan artistik. Nih, artistic tool banyak banget. Yang paling sering dipakai di artistic tool itu adalah ini, spray ya. Jadi klik pertama artistic media tool, setelah itu klik yang ini sprayer. Nah, di sini nanti kita pilih apa contohnya, plan. Nih, ketika kita klik tarik, muncul banyak lagi ini, banyak objek langsungan ya. Ini yang paling sering dipakai sih. Kalau kalian ada disuruh desain tapi waktunya terbatas, biasanya ini yang dipakai artistic media tool. Nah, ini kan masih menyatu. Kita pakai pick tool, terus kita geser, ini menyatu. Untuk ini membongkarnya, biar kita bisa ambil satu persatu, tekan Ctrl K. Saya ulangi, Ctrl K. Setelah Ctrl K, ini sudah masih menyatu ya, tapi ini udah bukan sebuah garis lagi, garisnya tadi sudah kita hapus. Setelah itu Ctrl U. Jadi ada dua tombol, Ctrl K lalu Ctrl U. U itu artinya ungroup. Jadi ini udah bisa dipotong-potong sudah. Jadi masing-masing, jadi ini berdiri sebagai objek mandiri. Oke, selanjutnya kita hapus dulu biar nggak terlalu rame ya. Selanjutnya ada rectangle tool. Jelas rectangle itu singkatan, bukan singkatan, bahasa Inggris dari artinya apa? Warna apa itu? Persegi. Rectangle itu artinya persegi. Jadi kalian bisa membuat persegi dengan menggunakan rectangle tool, entah persegi atau persegi panjang. Kalau ingin benar-benar membuat persegi berarti semua sisinya sama, tekan Ctrl ditahan. Tombol kontrol ada di keyboard, ditahan, setelah itu klik tahan, tarik. Jadi akan terbentuk sebuah persegi yang benar-benar presisi, berarti sama persis.
Setelah itu rectangle pun juga punya teman. Jadi buatnya untuk yang seperti ini, tapi jarang dipakai sih, lebih enak pakai rectangle tool. Lalu ada ini ellipse tool. Ellipse itu dari kata lingkaran, jadi untuk membuat lingkaran kita bisa pakai ellipse tool. Jadi buat lingkaran, kalau pengen buat lingkaran yang presisi, besarnya sama persis, tahan kontrol. Jadi lingkaran yang benar-benar bulat. Nah, setelah itu ada polygon tool. Polygon tool ini untuk membuat segi banyak. Ini adalah segi 5. Kalau pengen buat segi 6, tinggal klik ini, tambah aja. Mau buat segitiga juga bisa, segi 7, segi 5. Klik objeknya, lalu tambahi atau kurangi. Diketik pun juga bisa ini, diketik contohnya segi 3, enter. Segi 3. Oke, enter, muncullah segitiga ya. Itu fungsi dari polygon tool, jadi membuat segi banyak. Setelah itu ada text tool, ini untuk mengetik. Ini tipe teks statis. Kalau pengen buat tipe teks dinamis, klik drag, tarik. Ini tipe teks dinamis. Jadi ada dua tipe, ada statis sama dinamis ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di pelajaran tipografi, fungsi dari statis sama dinamis teks. Selanjutnya ada, ini jarang dipakai. Nah, ini yang paling sering dipakai. Ada sebuah objek. Ini kenapa nggak saya jelaskan? Nanti kalau dijelaskan pun ini masih jarang banget dipakai. Nanti otak kalian malah penuh. Jadi kita pakai aja yang tool-tool yang sering dipakai, biar lebih, selain memori kita tidak terlalu banyak, juga istilahnya lebih efektif. Yang pertama ada drop shadow. Ini untuk membuat bayangan. Ada sebuah kotak, coba saya kasih warna biru. Ini kalau dikasih bayangan, muncul bayangan. Bayangannya pun bisa kita atur selama kita aktif di drop shadow. Sudah jelas, drop shadow, jadi membuat bayangan. Setelah drop shadow ada juga untuk membuat kontur. Ini membuat nih. Jadi ini kalau kita pengen menambahkan objek lain di dalam, menambahkan kontur lah kurang lebihnya di dalam objek yang kita buat. Ini kontur tool. Lanjut ada juga, dapat persegi lagi, blend. Tuh, kasih warna dulu. Blend tool. Nih, blend tool itu menggabungkan dua objek menjadi satu. Menggabungkan, tapi contoh lagi biar lebih jelas. Saya ada dua objek. Nah, ketika saya aktifkan blend tool, saya tarik dari sini ke sini, maka hasilnya seperti ini. Ini blend tool, jadi seakan-akan ini 3D, tapi karena sudut pandang kita aja yang berbeda, jadi hasilnya seperti hanya garis-garis saja. Lebih enak langsung praktek langsung sebenarnya. Nanti kalian bisa menggunakannya. Blend tool itu untuk apa aja sih? Setelah itu distort. Contoh distort itu adalah kita membuat objek baru dari distort. Ini distort nih, kalau saya tarik nih, nah jadilah objek ini. Biasanya saya pakai ini untuk membuat efek tanaman seperti ini, kasih warna hijau. Nah, kayak gini. Ini fungsi dari distort. Biasanya kalau efek-efek tanaman pakai ini. Lanjut, setelah distort ada extrude. Contoh lagi, kita membuat persegi, kita aktifkan extrude. Nih, untuk membuat efek 3 dimensi, extrude. Biasanya digunakan oleh para desainer rumah, extrude ini. Kalau di aplikasi Corel Draw. Nah, selanjutnya ini sudah kita bahas semua ya. Ada transparansi. Ini adalah
tool yang paling sering dipakai. Jadi jangan lupa ya pakai ini transparansi. Transparansi fungsinya seperti ini nih. Contoh aku buat 2 buah objek. Ini saya hapus dulu biar tidak terlalu penuh. Saya kasih warna hijau, yang satunya biru. Di sini hijau ada di bawahnya biru. Ketika saya aktifkan transparansi, saya tarik, hasilnya seperti ini. Jadi warna birunya perlahan berubah. Coba kalian perhatikan nih. Jadi warna birunya perlahan berubah. Bisa dilihat ya. Ini untuk ngaturnya. Ini untuk ngaturnya ya. Oke, selanjutnya ada color airdrop tool. Ini adalah kita mengcopy warna. Contoh kita membuat persegi. Aku pengen mengcopy warna dari sini, contohnya. Terus saya taruh sini. Nah, ini airdrop tool. Jadi dia mengcopy warna. Nah, lalu ada interactive file tool. Ini untuk memberi warna juga. Nah, warnanya kurang lebih seperti ini. Interaktif. Jadi kita selain bisa menggunakan apa transparansi, kita bisa menggunakan interaktif kok. Contoh warnanya. Dan bisa diatur dari sini. Jadi sesuai keinginan kita. Oke, saya rangkum ya. Ini saya hapus dulu semuanya. Ctrl A, delete. Saya rangkum. Jadi inti dari pelajaran kali ini adalah ketika kita mengaktifkan tool, ketika kita mengaktifkan sebuah tool, pengaturannya itu ada di atas tool apapun. Jadi tool yang ada di sini ketika klik, maka pengaturannya ada di atas tool apapun. Ingat ya, ini kita bisa setting dari atas. Ini 10. Jadi ketika kita klik tool yang ada di sini, maka pengaturannya ada di atas ini. Contohnya lagi apa, kita membuat persegi. Setelah itu kita aktifkan transparansi. Kita kasih warna dulu. Kita aktifkan transparansi. Nah, maka di sini maka muncul pengaturannya. Nah, mau model seperti apa transparansinya ada di sini ya, pengaturannya ya. Jadi intinya adalah ketika kita aktifkan tool yang ada di sini, pengaturan ada di atas ini. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk selanjutnya kita akan belajar lagi tentang memberikan efek dan lain-lain. Jadi cukup sampai sini aja. Kalau ada pertanyaan bisa langsung WA saya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.